kisah mengerikan yang dialami seorang gadis berusia 7 tahun bernama Aisyah. Kisah kali ini bermula ketika Aisyah yang dianggap dan dipercaya kalau Aisyah ini dirasuki sosok genderuwo. Yang mengerikan di sini, Aisyah sampai meregangkan nyawanya ketika proses ritual pembersihan dari sosok genderuwo tersebut. Bagaimana kisah mengerikan ini bisa terjadi? Mari kita bahas. Aisyah yang bernama lengkap Aisyah Latifatul Umayroh yang lahir di daerah Jawa Tengah tahun 2012. Dari informasi yang gue dapat, Aisyah ini adalah anak sematawayang dari pasangan suami istri Marsidi dan Suwartina. Diketahui Mursidi bekerja di kebun karet dan istrinya Suwartina sebagai ibu rumah tangga dan penjahit. Keluarga kecil ini tinggal di dusun Paponan, Desa Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Di tahun 2020, pasangan Mursidi dan Suwartina ini merasa kalau anak mereka berbeda dengan anak seusianya. Gak jarang orang tua Aisyah ini ngebandingin Aisyah dengan anak tetangga mereka. Karena menurut Mursidi dan Suwartina, mereka merasa kewalahan menghadapi perilaku Aisyah. Dalam pandangan mereka, Aisyah dianggap terlalu aktif, nakal, dan sulit diatur. Karena perilaku Aisyah yang dianggap nakal dan susah diatur ini, akhirnya orang tua Aisyah sepakat untuk mencari solusi dan pengobatan Aisyah. Alih-alih mencari bantuan medis, psikologis, atau pendidikan, mereka lebih memilih pengobatan spiritual dan tradisional. Lalu, mereka menemui Haryono dan asistennya Budiono yang dikenal oleh warga desa tersebut orang pintar atau dukun. Rumah Haryono kebetulan nggak jauh dari rumah keluarga Aisyah, dan datanglah hari di mana orang tua Aisyah ini pergi menemui dukun tersebut. Lalu orang tua Aisyah mengutarakan maksud dan tujuan mereka, menceritakan detail tentang anaknya Aisyah ini. Seperti layaknya pasien kepada dokter, Aisyah ini aktif banget, susah diatur, dan nakal. Orang tua Aisyah pengen banget Aisyah ini diobati menjadi anak yang penurut dan tidak nakal lagi. Setelah mendengarkan omongan dan permintaan orang tua Aisyah, Haryono dan Budiono menyampaikan diagnosa menurut penerawangan mereka. Menurut hasil penerawangan, perilaku Aisyah ini memang bukan hanya sekedar aktif biasa, melainkan Aisyah ini dirasuki sosok genderuwo. Lalu si dukun ini menambahkan, kalau tidak segera diobati atau diruqyah, dibersihkan dari sosok tersebut, anak itu akan membawa kesialan dan malapetaka lebih besar bagi keluarga di kemudian hari. Karena yang disampaikan si dukun ini terlihat meyakinkan, membuat logika orang tua Aisyah ini menjadi berantakan. Karena itu, mereka meminta si dukun agar Aisyah segera diobati. Dan hasil dari pertemuan itu diputuskan kalau Aisyah akan segera diobati di kediaman rumah Aisyah sendiri. Dan si dukun ini menambahkan untuk membayar upah atau biaya konsultasi tersebut sebesar 6 juta rupiah. Desember 2020,
Haryono dan Budiono pun mendatangi rumah Aisyah untuk melakukan ritual pembersihan atau ruqyah. Karena gue agama Islam, yang gue tahu nih, proses ritual ruqyah itu biasanya diberikan doa atau air yang sudah didoakan. Tapi ritual yang dilakukan Haryono maupun asistennya ini sangat berbeda. Berdasarkan info yang didapat dari rekonstruksi kejadian oleh Polres Jawa Tengah, Aisyah, anak kecil berusia 7 tahun, dipaksa memakan buah mahoni dan cabai rawit. Orang tua Aisyah yang saat itu ada dan menyaksikan hal tersebut bukan melihat iba atau ingin menolong. Bukan hanya itu, tubuh kecil Aisyah pun dibawa ke kamar mandi dan dimasukkan ke bak kamar mandi yang sudah diisi dengan air penuh. Badan Aisyah pun dipaksa masuk dan kepalanya ditekan berulang kali dalam bak mandi yang penuh. Bisa kita bayangkan, Aisyah itu berontak karena badan kecilnya itu ditenggelamkan. Akhirnya proses ritual itu pun selesai. Tubuh Aisyah itu lalu dikeringkan karena proses ritual itu membuat tubuh Aisyah saat itu menjadi lemah. Aisyah pun dibaringkan di tempat tidurnya. Lalu sedikit perbincangan mereka kalau ritual tersebut nggak cukup sekali. Demi kesembuhan Aisyah, perlu dilakukan ritual ini beberapa kali. Dan orang tua Aisyah pada saat itu pun percaya. Beberapa hari pun datang. Di bulan Januari 2021, ritual kedua pun dilakukan kembali. Aisyah ini dibawa orang tuanya ke ruang tengah rumah. Proses ritual ruqyah seperti ritual yang pertama pun dilakukan kembali. Aisyah dipaksa memakan buah mahoni dan cabai rawit. Meskipun saat itu Aisyah menolak, Aisyah kecil nggak bisa berbuat banyak di hadapan 4 orang dewasa. Setelah dipaksa makan buah mahoni dan cabai, Aisyah kembali dibawa paksa ke kamar mandi. Sama seperti ritual yang pertama, Aisyah dimasukkan kembali ke bak mandi berisi air penuh. Badan dan kepalanya ditekan paksa beberapa kali, ditenggelamkan dalam bak kamar mandi tersebut. Tapi kali ini benar-benar sudah fatal. Tubuh Aisyah berhenti berontak dan bergerak lagi. Dan gadis kecil yang malang itu menghembuskan napas terakhirnya. Dukun Haryono dan Budiono ini pun menyadari kalau Aisyah ini sudah tiada. Tubuh Aisyah pun diangkat dari bak kamar mandi tersebut. Tubuh Aisyah dikeringkan, diganti bajunya dan dibaringkan di atas tempat tidurnya. Bukannya berbicara jujur, si dukun dan asistennya ini malah menyembunyikan fakta sebenarnya. Mereka malah membuat skenario palsu dan meyakinkan orang tua Aisyah kalau Aisyah tidak apa-apa. Aisyah ini cuma pingsan atau tidur panjang. Dan si dukun ini menyampaikan Aisyah akan bangun kembali setelah proses pembersihan ini selesai. Si dukun ini juga melarang orang tua Aisyah berbicara keadaan Aisyah kepada orang lain dan jangan sampai kepikiran untuk menguburkan tubuh Aisyah ini. Dengan keyakinan kuat dari si dukun, orang tua Aisyah pun mengikuti arahan si dukun tersebut. Menurut informasi yang gue dapat, ritual ini dimulai dari bulan Desember 2020 dan masih dilanjutkan sampai dengan bulan Maret 2021. Si dukun dan asistennya ini masih rutin datang untuk membersihkan tubuh Aisyah secara berkala, menaburkan barus, memberikan wewangian di tubuh Aisyah dan juga wewangian di sekitar kamar Aisyah untuk menutupi bau pembusukan tubuh Aisyah. Setelah bulan Maret, si dukun memerintahkan orang tua Aisyah, Mursidi dan Suwartina untuk melanjutkan kegiatan tersebut yang diyakini masih bagian dari ritual. Tanpa mereka tahu dan sadari,
tubuh Aisyah ini mengalami mumifikasi alami. Kulitnya mengering, dagingnya menyusut, dan akhirnya yang tersisa hanya kulit dan tulang saja. Karena sudah lama Aisyah ini nggak pernah kelihatan, tetangga dan kerabat yang tinggalnya di sekitar rumah Aisyah mulai menanyakan keberadaan Aisyah. Paman Aisyah yang bernama Marianto juga menanyakan keberadaan Aisyah. Jawaban orang tua Aisyah selalu sama, kalau Aisyah sedang sakit dan dirawat di rumah kakeknya yang bernama Sutarno. Karena saat itu jawaban dari orang tua Aisyah ini dianggap masuk akal dan normal, nggak ada orang yang curiga kepada orang tua Aisyah ini. Di tanggal 16 Mei 2021, saat Idul Fitri, seperti pada umumnya di hari besar umat Islam di Indonesia, tradisi berkumpul dengan keluarga untuk bersilaturahmi. Keluarga besar kakeknya Aisyah, Sutarno, didatangi banyak orang dan keluarga untuk berkumpul dan silaturahmi. Tapi dari info yang gue dapat, orang tua Aisyah, Mursidi dan Suwartina ini nggak hadir dalam acara kumpul keluarga di rumah Bapak Sutarno ini yang diketahui ayah dari Mursidi. Lalu paman Aisyah yang bernama Marianto pun menanyakan keberadaan Aisyah, karena dari cerita yang tadi disampaikan, Marianto pernah bertemu dan bertanya keberadaan Aisyah kepada orang tua Aisyah. Tapi dari info yang gue dapat, orang tua Aisyah ini, Mursidi dan Suwartina, bahkan Aisyah pun tidak terlihat atau tidak hadir di acara kumpul keluarga dan silaturahmi tersebut. Lalu paman Aisyah yang bernama Marianto menanyakan keberadaan Aisyah, karena dari cerita yang tadi gue sampaikan, Marianto pernah bertemu dan bertanya kepada orang tua Aisyah tentang keberadaan Aisyah. Katanya Aisyah berada di rumah kakeknya Sutarno. Diketahui juga Aisyah memang dekat dengan kakeknya. Kalau Sutarno ini sudah cukup lama tidak bertemu, bahkan sampai berbulan-bulan. Cucu kesayangannya enggak pernah datang. Mendengar hal itu, paman Aisyah pun kaget dan berencana mendatangi rumah Aisyah untuk memastikan keadaan keluarga Aisyah sekalian silaturahmi. Akhirnya Marianto dan istrinya Suratini datang ke rumah Aisyah. Di situ gelagat kakaknya Mursidi sangat mencurigakan. Mursidi dan istrinya Suwartina awalnya melarang Marianto dan istrinya untuk masuk. Setelah didesak, akhirnya Mursidi memperbolehkan mereka untuk masuk. Setelah di dalam, Marianto pun langsung menanyakan keberadaan Aisyah. Karena terus didesak, akhirnya orang tua Aisyah pun menceritakan semua tentang Aisyah. Dari awal perilaku Aisyah yang dianggap nakal, mencari dukun, bertemu dukun bernama Haryono dan asistennya Budiono, ritual si dukun dari awal hingga akhir. Sontak pengakuan tersebut bikin paman Aisyah, Marianto, kaget bukan kepalang. Lalu Marianto pun dengan segera memaksa dan membuka kamar Aisyah. Pemandangan yang mengerikan dan menyedihkan terlihat jelas oleh Marianto dan istrinya. Tidak pikir panjang lagi, Marianto pun langsung bergegas lari keluar rumah untuk menemui RW. Setelah itu kepala desa dan diteruskan kepada polisi. Pada saat itu beberapa warga yang melihat Marianto yang berlari dengan wajah panik, warga pun mulai berhamburan keluar. Di hari yang mana suasananya masih dalam suasana lebaran, seharusnya menjadi hari yang penuh kehangatan dan kebahagiaan, berubah menjadi hari yang menggemparkan hampir seluruh warga Desa Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Setibanya polisi kemudian melakukan olah TKP. Jenazah Aisyah pun dibawa untuk penyelidikan otopsi oleh Dokpol Polres Jawa Tengah untuk memastikan penyebab
kematian korban. Orang tua Aisyah, si dukun beserta asistennya pun langsung diamankan untuk proses penyelidikan. Selang beberapa waktu, hasil otopsi pun keluar, dan dari hasil otopsi tersebut dinyatakan bahwa korban meninggal karena tenggelam. Nggak ada luka lain atau kekerasan seksual. Selama berjalannya pemeriksaan terhadap orang tua Aisyah, mereka menceritakannya dengan detail. Karena dirasa pengakuan tersebut mereka dianggap terlalu santai untuk sebuah kasus yang dialami oleh anaknya sendiri, orang tua Aisyah pun diperiksa kejiwaannya di RSJ Sorojo, Magelang. Dan hasilnya benar-benar sangat mengejutkan bahwa mereka dinyatakan normal. Mereka sehat secara mental. Kasus ini pun kemudian disidangkan di Pengadilan Tinggi Negeri Temanggung pada akhir tahun 2021. Keempat terdakwa yang terdiri dari kedua orang tua Aisyah, si dukun, dan asistennya dinyatakan bersalah. Mereka melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Kematian anak berusia 7 tahun yang bernama Aisyah bukan hanya sekedar kejahatan. Ini adalah potret gelap tentang apa yang terjadi ketika iman dan logika atau akal dipisahkan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus mengerikan kali ini?